Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Santi dapat menjumpai Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah acara yang menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Dan pada sore hari ini pemirsa Bali TV, untuk topik yang kita angkat yakni membangun komunikasi dalam keluarga. Mungkin Anda bertanya, komunikasi seperti apa yang ideal atau layak dibangun di keluarga tersebut? Karena kita tahu pendidikan paling awal adalah dimulai dari keluarga kita sendiri, sebelum mungkin nanti putra-putri kita juga mendapat pendidikan lain di jenjang sekolahnya masing-masing. Dan pemirsa, pada sore hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya didampingi oleh dua pakar kita, dua orang narasumber kita. Di sebelah kiri saya, beliau adalah Dr. Anna Ayu Sri Wahyuni SPKJ. Beliau selaku spesialis kedokteran jiwa yang lebih dekat kita sapa dengan Dokter Sri. Kita sapa dulu, Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu, Putu. Apa kabar? Kabar baik, Dokter Kena, Dokter Penapigatre. Sehat, lama tidak berjumpa. Pemirsa, selamat sore. Kita jumpa lagi pada sore ini di acara Harmoni Bali tentunya. Iya, dan saya sangat rindu sekali loh dokter akan informasi yang dokter berikan. Karena informasi yang dulu pertama kita bertemu dokter itu melekat banget sampai sekarang dan saya terapkan di keluarga pastinya. Mudah-mudahan menjadi informasi yang baik atau menjadi sebuah saran yang baik juga untuk Anda pemirsa Bali TV yang awalnya tidak tahu, tetapi setelah menyaksikan acara ini menjadi lebih tahu, lebih welcome seperti ini ke dokternya. Di sebelah kiri beliau ada juga Dokter Ida Bagus Wisnuwardana SPKJ Biomed. Beliau juga selaku spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter. Swastiastu, halo Mbak. Penapigatre, Dokter Wisnu ya, sapaan dekatnya. Baik ya dokter. Nah, kalau boleh tahu sebelum kita mulai ke topik niki, Dokter Sri dan juga Dokter Wisnu, Dokter Sri sekarang ini kesibukannya di mana, Dok? Iya, saya sehari-hari sebagai pegawai negeri ada di Rumah Sakit Umum Pusat Sangla Denpasar. Baik. Dan juga ikut mendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kalau aktivitas di luar pegawai negeri, saya praktek swasta dan ada penyelenggaraan pendidikan untuk anak yang putus sekolah atau anak yang belum mengenal sekolah di Pasar Badung. Tentunya pemirsa mungkin kalau ingin bersama berbagi, mari sama-sama kita mengajar anak-anak yang belum sempat sekolah walaupun umurnya mungkin sudah melewati usia sekolah untuk diajar membaca, menulis, dan tentu belajar keterampilan dan etika. Wow, luar biasa. Itu suatu tugas juga, tetapi tulusnya di sana main banget ya dokter ya. Tentu bersama-sama dengan teman-teman, tidak sendiri. Iya benar. Kalau memang bukan mempunyai jiwa yang spesial itu nggak mungkin terjun ke situ loh dokter. Ya kalau dokter Wisnu sendiri kesibukannya di mana? Makin dokter. Kalau saya kesibukannya sebagai PNS di RSD Mangusada Kapal, kemudian juga saya praktek di Rumah Sakit Wisma Prasanti di Tabanan, satu lagi di Rumah Sakit Murni Teguh Tuban Kute gitu. Kemudian juga saya ikut aktif ngayahin Banjar di Banjar Lebah Pangkung, mengui, sama jadi bapak rumah tangga. Itu aja aktivitasnya. Ini aktivitasnya banyak loh pemirsa. Iya, lumayan. Iya, kita ke topik sekarang. Kita pertama ke Dokter Srido. Kenapa kita mengangkat topik membangun komunikasi dalam keluarga? Silakan dokter. Oke, terima kasih Bu Putu. Pemirsa Bali TV, mungkin komunikasi ini mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan prakteknya sehari-hari. Karena dalam komunikasi tentu kita akan melibatkan bisa dua ataupun lebih dengan berbagai karakter, khususnya di dalam keluarga. Karena komunikasi ini suatu hal yang penting untuk saling gitu ya, untuk saling mengenal, saling mengetahui bagaimana pribadi dari anggota keluarga dulu, apakah itu suami, istri, anak-anak, ada mertua mungkin di sana, ada kakek nenek. Karena dalam komunikasi ini kan banyak yang bisa tersampaikan, apakah itu pesan, apakah itu nasihat, apakah itu permintaan, minta tolong gitu ya. Ketika kita tidak memahami dan tidak belajar mendengarkan atau didengarkan dan melihat kelebihan dan kekurangan daripada orang-orang yang kita ajak berinteraksi di dalam keluarga, ya mulailah keluarga itu mulai
dengan tujuannya sendiri-sendiri, terpecah belah, tidak bisa disatukan lagi. Anak berkomunikasi dengan dunia maya, istri berkomunikasi juga dengan dunia maya. Jadi keluarga yang harmonis, yang istilah Balinya sekarang sudah ada keluarga yang sukinah, itu jauh dari harapan. Saya kira komunikasi ini penting untuk dilatih, dipelajari, untuk mengenal kebutuhan masing-masing orang di dalam rumah untuk berkomunikasi itu berbeda-beda. Kita lihat waktunya kapan, tujuannya apa, sehingga kita menganggap walaupun dia masih anak-anak, dia punya kemampuan untuk berkomunikasi, baik dia verbal seperti saat ini maupun non-verbal. Karena banyak sekali khususnya ibu-ibu yang tidak mau belajar bahwa saya harus mengungkapkan apa yang saya mau, apa yang saya tidak mau, apa yang harus kita sesuaikan. Hanya dengan bahasa tubuh saja orang harus paham bahwa dia lagi capek, lagi marah, atau lagi sedih. Nah inilah mulai konflik-konflik akan terpicu dalam keluarga ketika kita tidak memahami apa sih sebenarnya komunikasi dan tujuan komunikasi hari ini untuk apa. Seperti hari ini siaran komunikasi juga adalah untuk membagi ilmu pengetahuan bersama-sama, kan gitu ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu lebih paham, atau oh iya ilmunya baru segitu ya, boleh gitu. Mari, oh ada yang lebih penting lagi. Nah, saling mendengar dan didengar inilah yang akan menyelamatkan, komunikasi ini akan menyelamatkan keluarga kita. Baik, itu dia di awal pemirsa kita sudah memberi clue-nya untuk Anda, dan kita ajak Anda bergabung nanti di line telepon interaktif 0361-894-8400, 0361-894-8401 pada segmen ketiga dan keempat nanti. Kita tahan dulu ya dokter. Ya pemirsa, kita akan sambung perbincangan kita dengan kedua orang dokter pada sore hari ini setelah informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua masih di acara Harmoni Bali dengan topik kita yakni membangun komunikasi dalam keluarga. Untuk Anda pemirsa yang baru bergabung pada sore hari ini, kami ingatkan Anda pada segmen berikutnya nanti yakni di segmen ketiga dan menutup segmen di segmen keempat, kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif untuk dapat berbincang dengan dua orang narasumber kita di 0361-894-8400, bisa juga di 0361-894-8401. Nah, jika tadi di awal sudah dijelaskan oleh Dr. Sri bagaimana komunikasi itu sangat gampang diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, begitu ya dokter ya. Kadang-kadang komunikasi itu yang kita sampaikan atau yang kita anggap itu sepele itu berdampak banget kemudian hari ya dokter ya. Nah, kalau tadi sudah ke dokter Sri, kita mau berbincang selanjutnya nih ke dokter Wisnu. Dokter, bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam keluarga bila menurut dokter? Ya, terima kasih. Kalau untuk membangun komunikasi baik yang dalam keluarga itu, ya memang sebenarnya sih harus dipelajari ya. Tetapi itu kan cara berkomunikasi itu juga salah satu bentuk karakter seseorang ya. Nah, itu tergantung juga dari pola asuh dari waktu kanak sampai dewasa. Makanya itu penting sekali orang tua, apalagi yang keluarga baru dan kemudian baru punya anak itu, mulai deh siap-siap nanti di situ. Sebenarnya sebelum menikah ada namanya terapi primarital tuh ke psikolog atau ke psikiater. Nanti di sana bisa ditanyakan bagaimana caranya komunikasi supaya nggak terjadi konflik. Karena kan nggak cuman antara suami istri aja nih nanti yang komunikasi, tetapi dengan antar keluarga. Pas awal-awal sih ya, apalagi kalau pas pacaran tuh jarang-jarang pulang, maksudnya jarang ke rumah calonnya itu kan, nggak ketemu gitu. Nanti kaget dia, ternyata aslinya mertua saya seperti ini, ipar-ipar saya seperti ini gitu, puyeng sendiri. Nanti ya jadi menimbulkan stres, kemudian nggak bisa tidur gitu, jadi cemas atau depresi. Makanya itu nanti persiapan sebelum menikah itu ke psikiater atau ke psikolog untuk konsultasi gimana cara komunikasi dalam keluarga. Kemudian nanti juga buat anak-anaknya, karena kan penting banget tuh pola pas perkembangan itu, pembentukan saraf di otak itu nanti bisa terjadi kekacauan dengan satu buah kata yang bikin anak tuh nanti
neuron otaknya itu jadi kacau gitu. Jadi penting sekali di sana nanti supaya anaknya bagus nanti sampai dewasanya gitu, tidak menimbulkan kekacauan yang lebih lanjut daripada itu. Tapi memang benar harus diituin. Kalau dari teori psikiatrinya sendiri sih ya, itu mungkin bisa di Google nanti pemirsa ya. Itu namanya analisis transaksional. Itu buat Berna, tapi lebih advance sih. Ini kalau diterapin ke semua level umur bisa. Cuman tetap harus belajar dulu tuh gitu, nanti supaya nggak salah nanti menafsirkan, karena di situ ada teorinya. Yang bagus ini kan posisinya seseorang itu seperti lonceng ya. Dia kalau orang yang bagus dewasa itu ada yang dewasa yang orang tua tuh ada orang tua yang nursing atau nurturing, atau orang tua yang kolot ya, yang pengennya apa yang itu harus diikutin. Kemudian yang satu lagi modelnya kanak-kanak, ada yang kanak sesuai sama kanak bebas. Kanak bebas itu yang jingkrakan, apa yang mau juga turutin. Kemudian yang dewasa ini 5W1H pola pikirnya. Jadi kalau dapat informasi ya bener nggak sih, dicerna dulu, diproses, baru jadi output. Tapi kalau yang ini kan lain. Nah, tapi suatu saat kita perlu tuh di momen-momen tertentu untuk negosiasi omongan supaya nggak terjadi crossing. Kalau crossing ini ya jadi konflik ini kalau dibiarkan cuma dipendem-pendem aja, nanti lama-lama menumpuk menjadi tadinya toleransi, akhirnya menjadi sebuah kebencian itu berubah menjadi konflik yang besar. Nanti tidak sengaja muncul kalau pada orang yang mengalami stresornya gejala somatis, dia bisa nggak bisa tidur, kemudian ada gangguan tidur itu juga. Ya dan juga jadi miskomunikasi, jadi informasinya tuh nggak pernah bener gitu jadi. Baik, ya. Dokter Sri, ternyata ada konseling pranikah ya dokter. Kalau saya kok nikah-nikah aja loh. Saya kok konseling loh dulu dok. Nah ini seperti apa dokter agar komunikasi yang terjadi dalam keluarga baik? Seperti yang dokter Wisnu juga sampaikan tadi, apalagi jarang-jarang nih ketemu sama pasangan, jarang-jarang ketemu sama keluarga pasangan, untuk nanti ke depannya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal-hal yang mungkin tidak diharapkan. Jadi karena dari komunikasi lah kita membangun hubungan baik atau hubungan tidak baik ke depannya dokter. Ya. Nah seperti apa dokter, silahkan. Ya itu banyak masih ya, kalau di agama Hindu itu masih dalam taraf memulai untuk pendidikan pranikah. Tapi pada beberapa saudara-saudara kita memang itu wajib. Namun di pendidikan pranikah yang diajarkan mungkin lebih ke bagaimana mengenali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik. Sehingga ketika kita mengenal seseorang, tidak boleh hanya ketika melihat salahnya saja, kurangnya saja, tetapi kelebihannya. Nah, untuk membangun suatu komunikasi memang tidak harus baru pasangan baru saja belajar berkomunikasi, tetapi buat orang lanjut usia pun perlu belajar berkomunikasi, karena setiap tahap kehidupan itu kita naik level dalam berkomunikasi. Kata kuncinya untuk membangun komunikasi adalah mengenali dulu siapa yang kita ajak berkomunikasi di dalam rumah. Pendidikannya bagaimana, pengetahuannya bagaimana. Jadi kita menyesuaikan kalau sama anak-anak kita dengan bahasa yang dipahami oleh anak-anak. Dengan alasan-alasan yang bisa dipahami. Ketika dengan lanjut usia, kita juga memahami apakah dia sudah ada mengalami kemunduran di dalam proses kognitifnya, dalam pendengarannya. Jadi jangan kita dengan mendengar intonasi suara mungkin mertua yang teriak, terus kita tersinggung seperti itu ya. Jadi apalagi sudah sudah menopause, mertuanya sudah mulai lebih cerewet dari sebelumnya. Jadi ini sebenarnya sesuatu hal yang harus dimulai, ini adalah menyamakan persepsi. Apakah ini saya bicara kalau dia lebih tua, walaupun kita menantunya mungkin profesor, tetaplah kita menghormati beliau. Sebatas pengetahuan beliau. Pengalamannya tidak bisa dikejar oleh siapapun yang lebih muda, pengalamannya tentu lebih hebat. Ya, kita harus mengakui, namun apa yang beliau pesankan itu bisa diaplikasikan tidak, itu yang
kita yang penerima komunikasi itu yang menganalisa, kemudian oke, oh nggih, becek, bagus itu Pak. Mungkin di zaman sekarang agak sulit dipraktekkan seperti itu. Kenapa harus pegang gadget? Oh ya, karena kami bekerja lewat gadget ini, lewat laptop. Mungkin di zamannya Bapak atau Ibu dulu tidak ada. Nah, belajar dengan teknik begini akan membuat kita saling menghargai, bisa mendengar. Jadi tidak terjadi konflik seperti yang disampaikan Dr. Wisnu tadi. Mulailah kita, walaupun kita jarang, baru kenal pun, ketika kita akan berkomunikasi, kita akan menyamakan persepsi, oke, pengetahuannya segini, saya berkomunikasinya cuma segitu. Menyampaikan pesan, caranya juga, ini saya mohon ya dibantu, dipindahkan ke sini. Jangan pindahkan, nah itu kan sudah berbeda. Iya, benar. Jadi benar, dokter. semua orang perlu dihargai. Siapapun dia yang ada dalam lingkup rumah, itu kita hargai dengan potensinya masing-masing. Sehingga membangun komunikasi dimulai dengan itu, saya kira tidak akan terjadi konflik. Akan memahami konflik itu bisa diselesaikan hari itu. Kenapa saya tadi ada yang salah? Kenapa ini jadi begini? Apa pesan saya yang tidak tersampaikan? Jadi kita tidak marah kalau ada mungkin terjadi, mungkin ada lecet barang yang kita butuhkan, atau ada jatuh, pecah, dan lain sebagainya. Inilah kadang-kadang pemirsa yang kita tidak sadari bahwa kita belum menyetarakan ego kita. Kan belum tentu pintar dari ilmu kuliah, dalam praktek berkomunikasi itu belum tentu. Ya walaupun mungkin, mohon maaf, ahli komunikasi massa, ketika dia berhadapan dengan dunia nyata, apalagi itu keluarganya, itu ayahnya, itu mertuanya, itu istrinya, itu anaknya, mereka punya gambaran personality yang unik semua, punya pembelaan ego yang berbeda-beda. Itu proses belajar berkomunikasi ini terus berlangsung sepanjang hidup kita, dengan berbagai pola-pola pertumbuhan anggota keluarga itu terus berkembang, terus bertumbuh. Jadi anak kita yang dulu SD mungkin caranya ngomong lain, SMP lain, ketika dia sudah kuliah caranya juga lain menghadapi, karena anak kita juga punya berkembang juga. Itu yang mungkin perlu pemirsa latihkan, karena kita harus terus berlatih. Dan komunikasi verbal ini sudah mulai berkurang saat ini. Karena dengan anak yang di sebelah kamar pun berkomunikasinya dengan teks. Ya, menasehati anak lewat pesan WhatsApp. Nah, inilah karena apa? Karena ketakutan akan respon verbal ketika kita berhadapan begini, berkomunikasi, sebenarnya itu lebih baik. Apakah itu pesan kita sudah diterima, nasihat kita bisa diterima, atau masih perlu ditanyakan? Karena kita nggak tahu apa ketika anak kita tidak membaca, nanti HP kita lemparkan, terjadilah konflik. Nah itu yang mungkin pendidikan pranikah itu hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang kita perlukan adalah prakteknya nanti. Jadi ini hanyalah bagaimana bisa mengenali kekurangan dan kelebihan pasangan, terus budaya keluarga. Karena walaupun sama-sama suku sama, agama sama, budaya tumbuh kembang di masing-masing keluarga itu yang dibangun itu berbeda. Ya, cara minum juga akan berbeda, cara duduk juga berbeda, cara menyampaikan pesan, style di keluarga itu berbeda. Itulah yang perlu dipelajari oleh orang baru yang datang ke rumah, atau kita perlu pelajari melalui perkembangan umur daripada anggota keluarga kita. Sehingga terjadilah keseimbangan di dalam komunikasi. Baik. Dok, kegagalan itu apa yang biasanya memicu, Dok? Kegagalan dalam berkomunikasi ya. Kegagalan dalam berkomunikasi biasanya dipicu pertama adalah ego. Karena merasa saya punya kuasa asuh. Saya yang membiayai keluarga ini. Saya yang menghasilkan uang untuk keluarga ini. Sehingga apa yang saya bilang benar itu adalah benar. Jadi otoriter jadinya ya. Tidak mau mendengar dan tidak mau merasakan orang-orang di keluarga kita yang kita ajak berkomunikasi. Itu pertama. Terus yang kedua,
merasa bahwa saya tidak bekerja, saya hanya minta saja di sini, saya tidak berhak mengeluarkan pendapat saya. Saya hanya nerima. Nah, suatu saat itu akan meledak menjadi masalah di dalam keluarga. Yang kedua, menganggap bahwa anak-anak tidak punya hak untuk bicara. Dia hanya menjadi pelaksana. Dia adalah boneka saya yang saya mau bentuk seperti apa dia harus mau. Padahal siapapun dia yang ada di dalam rumah, baik itu anggota keluarga langsung maupun dia adalah pekerja yang ada di rumah, patut dan punya hak untuk didengarkan pendapatnya. Walaupun anak itu 5 tahun kok dia sudah bisa bilang, saya tidak senang, kita harus dengarkan. Kenapa ya nak? Kenapa tidak senang? Ini sayurnya baik, ini sayurnya sehat. Nah, itu komunikasi yang kita sesuaikan, bukan karena kita berkuasa, makan ini sehat, masukkan gitu ya. Nah, itu sudah menimbulkan trauma. Nah, inilah yang terjadi konflik dalam komunikasi karena tidak ada penyetaraan. Bahwa saya berpenghasilan di rumah ini sendiri bukan berarti saya boleh menghalalkan segala cara untuk kehendak saya, pesan saya, niat saya harus dijalani oleh semua dengan cara saya sesuai dengan hasil yang saya harapkan. Kalau tidak, marah. Ini akan semua orang di rumah pelan-pelan akan mundur, nggak pernah pulang, jadi pas pulang tidur saja gitu ya. Jadi apa artinya keluarga kalau rumah itu tidak lagi home sweet home? Ya, jadi rumah itu hanyalah sebagai kayak alamat tetap. Tempat tidur. Ya, inilah konflik yang sering menyebabkan terjadi KDRT, terjadi perselingkuhan karena komunikasi. Lebih nyaman, lebih indah, lebih didengar di luar sana. Kok di rumah nggak ada yang dengar? Tidak ada yang memberikan kasih sayang dan perhatian, karena komunikasi itu juga menunjukkan perhatian. Hello, hanya hello aja rasanya siang aku ditunggu oleh bapakku, ditunggu oleh nenek, bukan karena ibunya nggak seneng sama nenek, komunikasinya terjadi clash sejak awal perkawinan, apalagi selama anak itu dalam kandungan. Jadi begitu lihat nenek dia sudah lari. Walaupun nenek itu membawa uang banyak, misalnya ini nak, ini beli HP gitu ya, kan lari. Ini akan berdampak ke semua sistem di dalam rumah ketika ada kemacatan dalam komunikasi. Baik, iya, menjadi pelajaran juga bagi saya karena saya seorang ibu juga nih dokter. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Iya, sangat-sangat dokter, karena ada beberapa hal yang dari dokter jelaskan tadi, saya mungkin terbilang memaksakan, terutama anak sendiri ya dokter, ya, makan sayur, makan aja. Tidak ada satu penjelasan yang mungkin menenangkan dia sehingga tidak terjadinya trauma di kemudian hari. Ini penting banget loh pemirsa, terutama buat Anda ini yang merupakan ibu-ibu baru ya dokter ya, yang awam banget, yang terlalu memaksakan, terlalu protektif. Ini informasi yang sangat luar biasa sekali kepada Anda. Jadi untuk Anda pemirsa, nanti kita buka line telepon interaktif di segmen ketiga dan keempat. Kami akan kembali untuk Anda sesaat. Baik pemirsa, seperti janji saya tadi, di segmen kali ini kami akan membuka kesempatan untuk Anda pemirsa dimanapun berada, karena kali ini kami akan membuka line telepon interaktif, di mana untuk tayangan Bali TV sendiri, selain untuk teman-teman atau masyarakat Bali sendiri, juga bisa diakses oleh teman-teman atau masyarakat di luar Pulau Dewata sendiri. Jadi silakan untuk Anda yang mau bergabung di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401. Topik kita membangun komunikasi dalam keluarga. Di sebelah kiri saya masih ada Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ, dan di sebelah kiri beliau juga ada Dr. Ida Bagus Wisnuwardana SPKJ MBiomed yang siap membagikan informasi ataupun memberikan saran untuk Anda sekiranya Anda mempunyai problem atau permasalahan terkait tema yang kita angkat pada sore hari ini. Nah dokter, kita sambung dulu ya. Kalau kita tadi sudah banyak berbincang dengan dokter Sri, saya mau kembali nih sama dokter Wisnu. Dokter, bagaimana peran orang tua sendiri dalam membangun komunikasi dalam keluarga? Karena kita tahu tempat pelajaran pertama itu kan pasti di rumah ya dokter ya. Nggak lain nggak bukan ya dari orang tua sendiri.
Kalau dari kita sendiri atau kalau dari saya sendiri si dok, kalau anak saya kok jiplak-jiplakan saya banget dong. Sebesus-besusnya ya dokter Sri, kalau orang Bali bilang besus, sebesus-besusnya kok dicontek saya banget. Apa dari perilaku kita sehari-hari tanpa kita sadar juga dilihat oleh mereka dan menjadi role model sekiranya buat mereka. Jadi mereka getol menjiplak apapun yang kita lakukan itu sama identik. Seperti apa dokter? Silakan dokter Wisnu. Ya, memang kalau untuk di level perkembangan anak itu ya sampai dari mulai dia sebenarnya kan dia kedekatan terhadap kalau anak perempuan nih kedekatan terhadap ibu itu dia mulai harusnya dia dekat banget sama ibu tuh dari umur 6, jadi 6 tahun role modelnya ke sana. Kalau cowok juga umur 6, dia ke bapak. Kalau cowok ke bapak pas umur 6 tuh harus sering sama bapak. Kalau cewek harus sering sama ibu. Gitu. Tapi kalau sebelumnya itu dua-duanya harus sama. Jadi nggak bisa cuman ini anaknya bapak, ini anaknya ibu. Kan kalau di itu sering itu ya dibagi-bagiin gitu. Padahal ya anak kedua-duanya gitu. Iya. Padahal tuh dua-duanya berperan. Jadi nggak cuman kalau dalam rumah tangga saya perhatikan itu bapak perannya nyari uang, terus ibu perannya ngurus rumah tangga gitu. Padahal nggak juga. Harusnya dua-duanya berperan sama gitu. Walaupun itu waktunya misalnya pencari nafkah penopang hidupnya misalnya bapaknya, tapi ada waktu luang lah itu dipakai buat bonding dengan anak-anak gitu untuk. Nah kalau kembali tadi yang pertanyaan yang sebelum ini, sebelum yang barusan, gimana sih caranya orang tua itu membangun komunikasi? Ya itu tadi seperti saya bilang sebelumnya, memang harus dipelajari nih. Tapi ya gimana nih kalau keluarganya nih udah lama nih anak-anak saya udah pada SMA, udah pada kuliah, sedangkan ya gini lah kalau di rumah kan mereka contoh, misalnya kalau pasiennya di rumah saya anak tuh pulang ya langsung ke kamar dok gitu, banting pintu, lempar tas, lempar sepatu gitu. Terus saya berusaha, saya udah saya kasih tahu nih caranya gini pak, begini seperti yang tadi dikatakan oleh dokter Sri. Tapi ya ternyata nggak berhasil juga gitu. Nah itu berarti kalau ditelusuri ke belakang, memang orang tua cenderung permisif waktu pengasuhan anaknya itu. Jadi apa-apa dia dilonggarin terus gitu. Nah komunikasinya juga sempat ngeblok waktu itu karena tanpa disadari si orang tua lebih sibuk mencari uang dibanding ngobrol dan berbagi kisah hari itu gitu dengan anak. Kan biasanya kalau idealnya kalau kayak di film-film zaman dulu ya, kalau keluarga Cemara gitu contohnya ya, pas jamnya makan itu biasanya saling cerita tuh. Nah itu si anak share, kamu kegiatannya apa aja hari ini, terus ini, itu sebenarnya sambil kayak orang psikoterapi ya. Situ juga ada ventilasi orang itu di situ ngomongin problem solving. Kalau yang film bule tuh Blue gitu. Ada film polisi itu ya yang generasi biru itu polisinya. Mereka duduk di meja gitu. Si bapak tuh chiefnya polisi di kota itu, sisanya anak-anaknya nih masing-masing cerita. Nah, ibunya jaksa. Jadi sambil saling sharing meja makan. Nah itu komunikasi yang bagus. Nah sayangnya ya itu kayak tadi dokter Sri bilang, pola pikir orang di Indonesia tuh kebanyakan patennya itu kalau orang tua udah ngomong gini kamu harus nurut karena kamu sekolah bapak yang bayarin, kamu lahir dari ibu. Kalau nggak ada main ya dok ya, tapi nggak ada kata telat tuh buat memperbaiki sebelum hancur berantakan. Nah kalau menyadari situasi di rumah tuh udah dingin, udah kayak perang dingin ya, udah nggak ada komunikasi, cepet-cepetlah konsultasi ke psikiater, nggak perlu malu. Jadi nanti di sana ada family terapi kalau udah kayak gitu. Tapi kalau yang belum terjadi, yang baru-baru memulai membangun sebuah keluarga, ya itu tetap pelajarin itu. Kemudian juga sikap toleransinya itu juga dibangun. Nanti apa sih? Saya sudah kok melakukan itu gitu. Saya capek. Nah, yang sering jadi pasien justru orang-orang yang sudah mempraktekkan ilmu komunikasi yang bagus gitu. Dia udah mendengarkan, sudah berusaha memahami gitu. Tetapi ada satu kuncinya. Dia berekspektasi dengan seperti itu akan seperti ini hasilnya, tapi kan nggak bisa karena komunikasi itu dua arah kan, nggak cuma satu aja tuh yang gitu. Nah terus gimana caranya kalau orangnya yang satunya lagi
nggak mau diajak konsultasi ke psikiater, kan harus dikasih tahu juga, atau dia punya egonya yang besar gitu. Nah, si yang lagi berusaha ini ya posisinya gini aja, jadi saran saya jadi observer sama lagi sedang yang mempelajari gitu, memahami orang gitu. Jadi posisinya dia nggak sakit hati. Oh ini gini ya, menarik ya gitu. Nanti kan diobrolin tuh pas sesi konsultasi dengan psikiater. Oh iya nanti caranya gini komunikasi. Nah karena kalau enggak nanti capek sendiri. Jadi lelah hatinya katanya, lelah hayati katanya gitu kalau istilahnya ya. Memang kebanyakan gitu, apalagi ketemu sama orang-orang kalau yang udah lansia tuh kan udah faktor usia, dia udah masuk ke demensia ya, atau mungkin ada gangguan di otaknya entah karena apa, tahu-tahu ternyata ada SOL, ada misalnya ada tumor atau kanker di otak, atau ada gangguan mental organik gitu ya namanya. Jadi proses berpikirnya tuh udah nggak bagus lagi gitu, banyak irasionalnya gitu ya, iya gitu aja sih. Dokter, kalau tadi juga sudah Dokter Wisnu menjelaskan, Dokter Sri, kalau seperti itu pentingnya pendidikan orang tua sendiri, komunikasi orang tua sendiri dalam keluarga. Nah, bagaimana Dok seandainya ini kan pelajaran tidak untuk yang baru saja, tetapi yang sudah menjadi keluarga lama, anak-anak sudah gede-gede, ini patut juga kita masih belajar seperti itu. Nah, bagaimana dong Dokter dengan peran orang tua sendiri membangun komunikasi yang baik dalam keluarga? Ternyata selama ini beliau bertahun-tahun sudah menjadi orang tua, anak-anak beliau sudah besar, tetapi tidak terjalin komunikasi yang baik. Justru dengan orang tuanya sendiri perang, tidak cocok. Seperti tadi dokter menyampaikan, datang pulang sekolah, masuk kamar, pintu dibanting, tas dibuang, lah yang dikolahin lu kan gue gitu. Gimana dong? Gimana dong dok kalau sama-sama ego, sama-sama nggak mau ngalah, tidak terjalin komunikasi yang baik, bagaimana dengan keluarga yang seperti ini dok? Komunikasi apa yang sebaiknya dibangun agar bisa terjalin keharmonisan? Betul, ada terjadi keluarga sukinah bawantu gitu ya. Iya dokter. Ya mungkin saya menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan Dr. Wisnu tadi mengenai komunikasi itu kan tidak hanya verbal. Tadi yang kenapa anak saya bisa persis ya dengan saya. Iya. Jadi kita ada komunikasi nonverbal juga ya, nonverbal itu dengan bahasa tubuh sehari-hari kita. Yang banyak biasanya ibu-ibu mengajarkan keseharian. Kalau kita sehari-hari misalnya habis bangun tidur kita lipat selimut, itu sudah komunikasi. Anak itu akan meniru tanpa disuruh. Mematikan lampu, menutup keran air yang penuh gitu ya, kita tutup. Habis duduk kita masukkan kursinya kembali di tempatnya. Itu adalah bahasa-bahasa nonverbal yang di copy dan di paste, dan tanpa kita sadari nanti apapun yang perilaku kita dalam berbicara verbal atau nonverbal akan diikuti. Akan diikuti kalau itu tanpa harus memerintah, tapi kita harus konsisten. Jadi omongan kita marah sama orang lewat telepon pun akan ditiru. Karena ini anak-anak itu kemampuannya untuk menerima pesan nonverbal itu cukup tinggi. Sampai dengan umur 10 tahun setelah logika terbentuk baru dia analisa. Sebelumnya dia hanya copy. Baik. Dan kemudian mem-paste-nya dan kemudian mempraktekkannya. Baik. Ya dengan cara marah, bahasa-bahasa kita menerima telepon nggak usah diajarin Om Swastiastu, selamat pagi. Itu akan diikutin. Nah, jadi jangan lupa pemirsa bahwa komunikasi kita tidak hanya verbal saja, tapi ada yang non-verbal. Non-verbalnya itu bisa teks, kemudian bisa perilaku kita sehari-hari itu bisa ditunjukkan. Kalau kita marah, kita diem, nggak keluar kamar, nggak masak, ibunya anak akan melakukan itu juga ketika dia tidak suka, tidak bisa menerima dengan komunikasi yang dia tidak setuju. Ya, sehingga kita menanyakan ada apa gitu ya, misalnya yuk kita ngobrol. Nah itu mulai membangun apa yang Dr. Wisnu tadi sampaikan untuk bisa menjalin komunikasi. Apakah tidak harus di meja makan ya, di mana-mana komunikasi setiap sudut rumah itu bisa terjalin dengan baik. Iya, nah, sambil masak, sambil ngelap, kita ngelap aja lihat ada debu sedikit, anak akan meniru itu.
Nah, kalau Sambil ini jalan ke ya itu ya, Dok ya, sambil jalan ke supermarket juga bisa. betul. Oke. Iya. Jadi untuk bagaimana yang sudah terlanjur lewat gitu ya. Terlanjur lewat biasanya orang tua kan makin kaku ya, dengan menopause makin rigid, makin kaku. Nah, anak-anaknya yang sudah berkembang menjadi dewasa inilah yang mengambil alih leadernya di dalam berkomunikasi. Ya, kita duduk dulu, kita mengobrolin, Pak, saya mau bangun rumah nih, misalnya gitu. Bangun rumah, Bapak ada ide. Walaupun nanti ide itu tidak dipakai, tetapi di sana kita mulai membangun, oke, ternyata anak saya menghargai saya dan mau mendengarkan apa yang saya bilang. Oke. Pak, saya sudah lulus ini, terima kasih ya, gitu. Ya, jadi Bapak itu makin, maksudnya mertua, pokoknya yang lebih tua dari anaknya ya, apakah kakeknya, apakah nenek itu akan mulai merasakan, oke, ternyata dia masih mendengarkan saya dan masih perlu saya. Selama ini karena saya mengharuskan sesuatu, misalnya kan banyak pola-pola pengasuhannya, ada otoriter, ada permisif, tadi disampaikan, ada demokratis, terus ada penelantaran. Nah, kalau kebanyakan memang otoriter karena pola Asia kan kuasa asuh. Orang tua lah yang berkuasa atas anaknya, karena saya yang punya anak nih. Baik. Melupakan hak dan kewajiban anak juga. Nah, inilah yang perlu dibangun. Siapa yang ngeh dengan komunikasi yang macet di dalam keluarga, dialah yang memulainya. Dengan tentu tidak langsung 1+1 langsung berhasil 2, tidak. Tetap berusaha mengiyakan dan memberikan posisi yang otoriter, yang kaku di dalam rumah kita, diberikan posisi untuk tetap didengarkan pendapatnya sehingga dia mau juga mendengar. Jadi kalau memicu marah, perundingan, pembicaraan, komunikasi dihentikan dulu. Maaf, kalau memang ini tidak nyaman, besok kita lanjutkan ya. Biar tenang, nanti tensinya naik. Gitu. Yuk minum dulu, misalnya. Jadi yang pahamlah, bukan walaupun kita mungkin keturunannya punya juga jiwa-jiwa yang keras dan ego, tentu karena kita lebih fleksibel, karena masih muda, fleksibel, kitalah yang menurunkan walaupun itu benar menurut kita dan benar menurut yang kita ajak berkomunikasi di dalam rumah, kita yang menurunkan, oh nggih, coba nanti saya lihat apakah ini masih bisa diterapkan. Saya lihat nanti ya, mungkin di buku, mungkin di mana gitu. Nah, itulah yang muda lah yang memulai, bukan yang muda makin menjauh. Kalau yang muda sudah belajar bahwa siapapun dia ayah saya, dia kakek saya, dia ibu saya. Ketidakcocokan mungkin karena memang beliau tidak mampu mengirimkan pesannya, mengirimkan maksudnya untuk kami. Atau menganggap itu benar di masanya dia dulu. Kalau anak-anak yang sudah disekolahkan tinggi-tinggi bisa memegang itu, saya kira membangun komunikasi di dalam keluarganya yang dia anggap nggak benar, nggak wajar, saya nggak mau akan seperti itu, bukan urusan gue. Itu akan mau merapikan, tujuannya apa? Kalau dia mampu merapikan ini, dia akan mampu membangun keluarga baru yang lebih rapi lagi. Baik. Bukan menyalahkan yang terjadi pada dirinya di masa lalu. Saya akan tidak seperti ayah saya, tidak seperti ibu saya, tapi tanpa dia sadari karena dia masih marah dan dendam, dia melakukan hal yang sama pada keluarganya yang baru. Copy paste lagi. Iya, teknik-teknik Baik. komunikasi yang salah. Baik, iya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita. Masih ada satu segmen, di segmen terakhir nanti kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa Bali TV, masih di program acara Harmoni Bali. Di segmen terakhir kita, kami masih mengundang Anda sekiranya mungkin Anda ada yang ingin dikonsultasikan terkait topik kita, yakni membangun komunikasi dalam keluarga. Di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Nah dokter, tadi juga banyak banget penjelasan atau informasi yang menarik banget, yang banyak banget kita bisa ambil hikmahnya, manfaatnya nih dokter, nih bukan hanya pemirsa Bali TV yang ada di rumah, saya pun sebagai seorang ibu banyak banget nih dapat ilmu sore hari ini ya dokter, bagaimana berkomunikasi yang baik
terhadap buah hati, karena komunikasi yang baik kita bangun dari keluarga sendiri ya dokter ya, sebelum mereka mendapat inputan atau pendidikan di luar rumah mereka. Nah, kepada dokter Wisnu nih dokter, di segmen terakhir kita tadi disampaikan bahwa anak mendapatkan komunikasi yang baik itu atau komunikasi diawali di keluarga. Idealnya umur berapa itu dokter bisa kita lakukan komunikasi dengan anak dengan baik dokter di keluarga? Idealnya sih udah dari dini, begitu dia lahir udah mulai ditunjukin. Bahkan dalam kandungan tuh udah mulai dilatih itu. Waktu anaknya udah jadi nih, Nah, ini terang penting gitu. nih, bagi Positif ibu kata hamil nih. dokter kan, ya ampun papa positif gitu ya. Baik. Periksa kencing tuh. Udah tuh mulai tuh persiapkan diri mentalnya untuk menjadi seorang ibu di situ. Dan si bapak juga kan kalau di Bali kan biasanya ada kebajikan lokalnya ya, kebajikan dari kita yang Bali Hindu tuh. Nanti kalau begitu istrinya hamil kan rambutnya nggak boleh dipotong, udah gitu nggak boleh bunuh ini, tapi nggak cuman itu ternyata. Itu termasuk yang komunikasinya itu juga supaya si istrinya itu yang sedang mengandung itu tidak mengalami stresor dan trauma. Kalau enggak nanti itu di copy beneran tuh di otak, pembentukan otak yang tengah ya kan 3 lapis tuh ya. Baik. Yang tengahnya itu, nah nanti itu di copy di situ permanen. Nanti begitu si anak lahir dan jadi besar tanpa kita sadari, ntar dia melakukan hal yang sama. Seperti misalnya dalam kandungan si bapak melakukan kekerasan gitu, sempat ngomong nggak enak gitu sama ibunya ya, atau siapa keluarga yang lain. Nanti jangan salah tuh, nanti anaknya juga akan melakukan itu. Misalnya anaknya cowok, nanti terhadap istrinya dia seperti itu juga nanti. Nah makanya supaya menghindari hal seperti itu, misalnya udah terjadi ya, anak lahir ya udah mulai diasuh, tunjukin komunikasi itu yang benar. Emang selalu harus diingat tuh. Saya pengen keluarga, yang dokter Sri bilang, saya pengen membangun keluarga. Kalau punya keluarga yang broken lah sebelumnya itu, saya pengen keluarga saya nggak gitu. Tetapi ya benar-benar dipelajarin, dan intinya sih memaafkan yang udah terjadi ya, lebih cepat itu daripada mencari tahu kenapa begini, kenapa begitu, dan salahnya siapa gitu. Lebih gampang kelar tuh dimaafkan, ya udahlah, udah berlalu. Terus yang ke depan ini dilanjutkan. Nah tadi yang kalau dokter Sri masalah komunikasi nonverbal, saya tambahin sedikit lagi dalam menjadi, ini kan kayak orang belajar silat ya, komunikasi dalam keluarga, untuk jadi master tentang biar komunikasi dalam keluarga itu bagus juga, nggak cuman yang tadi itu, ya, tadi udah disebutin sama dokter Sri Wahyuni, cuma ada lagi, jadi kita harus pandai mengobserv ya, namanya membaca situasi gitu. Jadi sebelum kita mau ngomong sama siapa atau siapa, kita lihat dulu, jangan dia lagi moodnya nggak beres, langsung diajak gitu ya, pasti didamprat tuh mau bagus kayak apa juga ngomongnya gitu. Tapi begitu lihat-lihat, oh kayaknya lagi ada ini, bisa dibilang nanti aku ada yang mau omongin tapi kamu kayaknya lagi nggak enak deh, nanti aja deh ya, nanti aku sampein kalau udah beres untuk sementara. Nah sebenarnya kalau udah lihat kondisi nggak enak kayak gitu, satu hal yang kita lakukan adalah mendengar, udah gitu ya menolong sebisanya gitu, membantu. Misalnya kalau istrinya capek di rumah, pulangkan gitu, terus mau ngomongin apa gitu, masalah mau minjem mengajukan kredit mobil gitu. Tahu-tahu ya kalau main masuk aja kan langsung didamprat habis tuh. Nah tapi ini ntar aja deh ya, tinggal ambilin minum, dipijitin dulu apa gitu dulu, sampai udah tenang semua. Kan dia nanya, tadi mau ngomong apa ya gitu. Dan lihat kondisi dulu juga ya dok ya. ya. Memang ada triknya. Jadi biasanya tuh jagonya ya, uniknya ya, komunikasi itu bagus tuh saat PDKT ya. Kalau pas orang mau jadiin pacar gitu ya, wah itu jago tuh komunikasi, kan jaim. Nah bagusnya itu diterusin kayak gitu. Iya, jangan udah didapat terus langsung hilang semuanya ya. Jangan udah didapat ngawur lagi dok ya. Iya, awalnya cuma pencitraan doang tuh, begitu udah didapetin lupa semua itu. Tapi itu dipelajarin terus, itu menarik. Jadi saran saya sih, kalau yang buat yang masih muda ya, saya kan udah mulai mendekati lansia ya, yang masih muda-muda. Masih muda kok dok, kameranya masih muda. Ya masih muda, yang SMA, pikirannya nanti memperencanakan masa depan gitu ya. Terus atau yang udah kuliah, entah dia keluarganya dia harmonis atau yang
belum tidak harmonis gitu komunikasinya, tetap pelajarin itu Baik. supaya bekal nanti masa depan, karena bekal masa depan itu nggak cuman masalah harta aja, tetapi keharmonisan di rumah itu juga penting supaya nggak kacau nanti sedang meniti karir hancur kan, jadi konsentrasi buyar semua, bubar semua, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan ada Baik. trust di situ kan, dengan ada komunikasi akan ada kepercayaan di situ gitu juga. Intinya Benar. itu sih bagus-bagus semuanya nantinya ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Wisnu. Dan terakhir pemirsa Bali TV, karena kita sudah waktu sebagai penutup acara pada sore hari ini di Harmoni Bali, apa yang mau disampaikan? Karena tadi sudah Dokter Wisnu, kita ke Dokter Sri sekarang. Silakan dokter. Gitu. Terima kasih pemirsa Bali TV. Seperti awal saya buka dengan komunikasi itu gampang diucapkan, sulit untuk dipraktekkan, tapi kita tidak pernah menyerah untuk belajar sepanjang hayat untuk bagaimana mengenali yang kita ajak berkomunikasi, kelebihan dan kekurangan, belajar mendengarkan, dan kita pasti akan didengarkan. Jadi sejak dalam kandungan komunikasi sudah bisa dilakukan. Berbagai jenis modalitas komunikasi perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah. Kemampuan itu bisa sudah diasah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Baik, terima kasih banyak informasinya Dokter Sri. Terima kasih juga Dokter Wisnu informasinya sore hari ini. Dan karena hari ini kita terbatas waktu hanya 1 jam pemirsa Bali TV di acara Harmoni Bali, barangkali untuk Anda yang kembali ingin berbincang secara personal karena tidak enak mungkin konsultasi by telepon apalagi disaksikan oleh semua rakyat Indonesia. Ya dokter, boleh bertemu dengan dokter-dokter kita. Tadi beliau bisa ditemui di mana sudah kita sampaikan di awal acara. Oke? Ya pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kita sajikan, apa yang kita informasikan hari ini di acara Harmoni Bali dapat bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi terima kasih Dokter Sri. Sama-sama. Yeah. Sukses banget Dokter Terima Wisnu. kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Dan pemirsa, akhir kata saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.